Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik nilai-nilai Pancasila tema 1. Tujuan pembelajaran mari kita anak-anak mudah-mudahan senantiasa kita semangat belajar dan dilindungi oleh Allah dari wabah ini. Mari kita buka pembelajaran dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, tetap semangat belajar. Pagi hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan gambar siswa dapat mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak teks bacaan, siswa dapat menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar peta, siswa dapat menjelaskan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Anak-anak, mari kita pelajari Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila itu mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan serta keadilan. Sila pertama itu mengandung nilai ketuhanan. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Sebagai umat Islam anak-anak, kita wajib percaya, beriman adanya Tuhan Allah. Sebagai konsekuensinya, kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu adalah taat sebagai orang Muslim. Kita taat beragama. Itu jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu sebagai umat Islam. Yang kedua, memiliki toleransi. Anak-anak, nanti ketika kita dewasa, anak-anak akan menjumpai, akan berdampingan dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Ketika kita nanti melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, tentunya kita nanti akan mengalami itu, berbeda agama dengan orang lain. Maka sikap apa yang harus kita kembangkan? Yaitu toleransi, saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh merendahkan agama orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Artinya, ketika teman kita yang berlainan agama itu melakukan ibadah, maka kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh mengejek. Kita tetap harus menghormati dan menghargai. Kemudian sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Yang pertama, mengembangkan rasa saling menghormati sesama manusia. Kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh menganggap remeh orang lain sesama kita. Manusia diciptakan oleh Allah itu sama derajatnya, tidak ada bedanya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Maka kita tidak boleh merendahkan orang lain. Yang kedua, melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya kalau kita ada misalkan teman kita atau saudara kita terkena bencana, banjir atau kebakaran, maka kita bantu mereka. Ketika teman kita membutuhkan darah, maka kita donor darah, kita bantu teman kita yang kesusahan. Yang ketiga, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Tegakkan kebenaran dan keadilan. Itu
sikap kita harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan walaupun itu pahit. Yang keempat, menjauhi rasialisme, yaitu membedakan suku. Kita tidak boleh mengejek atau merendahkan suku lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku. Yang terbaik suku kita tidak boleh. Semuanya sama. Kembali diciptakan oleh Tuhan, semuanya adalah sama. Nah, sikap sekarang sila ketiga mengandung nilai persatuan. Menerapkan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air itu bisa perilaku kita, yaitu mencintai produk dalam negeri, bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu bercinta tanah air, sikap yang harus kita kembangkan. Jadi kita tidak boleh membanggakan produk dalam luar negeri, kita tidak boleh. Kita harus bangga terhadap produk dalam negeri apapun itu, sepatu merek Indonesia sendiri lokal, tas dan sebagainya, itu kita banggakan produknya. Dengan demikian negara kita akan maju. Dengan demikian negara kita akan makmur karena rakyatnya membanggakan produk dalam negerinya. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini ketika negara kita akan diduduki atau diserang musuh, maka kita yang menjadi tameng, kita yang akan membela mati-matian negara kita. Yang ketiga, memajukan perjuangan demi persatuan dan kesatuan, tetap dengan berbineka tunggal ika. Kita bergaul dengan siapa saja, pegang teguh, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Itu yang penting anak-anak, kita itu harus mengutamakan kepentingan orang banyak, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan kita. Ketika kita diminta sedikit berkorban untuk kepentingan, maka kita relakan. Ketika tanah kita diminta sedikit bagian untuk kepentingan jalan umum, maka kita relakan, kita berkorban untuk kepentingan. Kemudian yang kedua, mengutamakan budaya musyawarah. Masalah orang banyak itu harus tetap kita musyawarahkan, tidak boleh diputuskan sendiri. Nah, sekarang sikap sila kelima mengandung nilai keadilan. Bersikap adil terhadap bersama. Kita tidak boleh bersikap pilih kasih. Harus adil di dalam bergaul itu. Di dalam menentukan apa saja kita harus adil, apalagi seorang pemimpin. Yang kedua, bersikap hemat. Hemat itu pangkal kaya. Hemat bukan berarti kikir, tapi hemat itu menggunakan atau membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebih-lebihan. Makan pun kalau berlebih-lebihan akan sakit kita. Memiliki sikap bekerja keras, harus bekerja keras, harus belajar keras agar cita-cita kita tercapai dan menghargai hasil karya orang lain. Kita tidak boleh merendahkan, mengejek atau tidak suka terhadap hasil kerja keras orang lain. Contohnya, ketika kita bersama-sama bekerja kelompok, maka kita tidak boleh itu hasil kerja teman kita sepelekan. Tetap kita harus menghargai. Demikian anak-anak, itu nilai-nilai Pancasila yang harus kita kembangkan. Nah, selanjutnya mari kita amati peta Indonesia. Nah, inilah peta Indonesia. Indonesia itu luas, terdiri dari 17.504 buah pulau. Nah, itu besar dan kecil. Yang besar itu ada 5, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Itu pulau kita yang besar. Lalu bagaimana batas-batas negara kita? Nah, ini coba yang penting itu agar tahu kita. Batas negara Indonesia, wilayah negara kita itu yang sebelah utara itu berbatas dengan negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Kemudian sebelah timur negara kita itu berbatasan dengan
negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian yang ke sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Timur, negara Timur Leste dan negara Australia. Sebelah selatan, ya, sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Timur, negara Timur Leste dan negara Australia. Lalu sebelah barat itu batas kita adalah berupa perairan, yaitu Samudra Hindia. Itu batas-batas negara kita. Lalu berapa luas negara Indonesia? Itu kalau daratannya 1.922.570 km persegi. Lalu perairannya itu lebih besar, kayak separuh, 3.257.483 km persegi. Bila ditotal menjadi 5.180.053 km. Itu luas negara kita. Nah, itu anak-anak yang harus kita ketahui tentang negara kita. Mari kita kerjakan tugas-tugas ini, dan pesan saya tetap semangat belajar. Kirimkan tugas melalui grup WA, ya.